Shalom, selamat malam buat kita semuanya. Kita akan mulai ibadah kategorial ministry kita pada saat ini. Mari kita persiapkan hati kita memuji Tuhan, kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik.
besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu Yesus. Haleluya, haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu Yesus Tuhan, Yesus Raja. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, Shalom. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan malam hari ini. Kembali kami bisa belajar tentang firman Tuhan. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bisa mempelajari, untuk kami bisa mengerti. Dan kiranya Tuhan juga menolong kami untuk kami bisa melakukannya. Tuhan menjagai pikiran kami, menjagai hati kami, sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami akan memulai belajar firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GPPS yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 17. Mazmur 17, saya akan baca buat Bapak Ibu semua. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memaksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Berdoa bukanlah sekedar datang memuji dan menyembah Tuhan. Berdoa bukanlah sekedar mengucapkan syukur kepada Tuhan. Berdoa bukanlah sekedar meminta pertolongan kepada Tuhan. Berdoa adalah gaya hidup. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang ada di dalam pikiran kita, itu adalah doa. Artinya seluruh kegiatan yang kita lakukan itu adalah doa. Maka kita harus menjaga apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, karena itu adalah doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GPPS yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab ada beberapa doa yang mungkin sudah sering kita dengar, kita sudah sering membacanya, dan kita juga sudah sering mempelajarinya. Ada yang disebut dengan doa Yabes, itu ada di dalam 1 Tawarik, dan juga ada doa Elia di 1 Raja-Raja, juga di Yakobus. Ada juga doa dari Paulus di 2 Korintus, dan yang lain lagi. Banyak lagi doa, terutama di dalam Mazmur. Banyak doa yang diucapkan oleh Daud dan juga pemazmur yang lain. Jadi kalau kita perhatikan di dalam Mazmur, kita sering bertemu di ayat pertama dituliskan doa Daud atau mungkin doa yang lain-lain. Itu di dalam Mazmur. Dan Daud sendiri sering menuliskan Mazmurnya sebagai doa.
Tetapi pada malam hari ini kita akan belajar dari Mazmur 17 yang merupakan doa dari Daud, yang merupakan pengecualian dari doa-doa Daud yang lain. Jadi kalau kita kembali melihat di dalam Alkitab, di kitab Mazmur, kita sering ketemu yang disebut dengan doa Daud, tetapi itu doa untuk bangsanya. Lebih banyak doa untuk bangsa, lebih banyak untuk doa kepada orang-orang miskin, juga kepada orang-orang yang tertindas. Tetapi Mazmur 17 ini merupakan pengecualian, karena di sini kita temukan Daud berdoa untuk dirinya. Daud berdoa bagi keselamatannya dari musuh. Daud sedang berperang. Daud sedang diburu. Daud sedang dikejar-kejar oleh musuh. Menurut para sarjana, Mazmur 17 dipanjatkan oleh Daud, ditulis oleh Daud pada masa Daud sedang mengalami rasa putus asa, dikejar-kejar oleh Saul. Daud putus asa karena yang mengejar dia adalah Saul, mertuanya sendiri, orang yang dia hormati. Itu yang pertama. Daud putus asa karena yang mau membunuh dia adalah Raja Israel. Raja Israel, raja yang diurapi oleh Tuhan. Jadi di dalam beberapa kejadian, kalau kita baca di dalam Alkitab, Daud selalu mengatakan bahwa Saul adalah raja yang diurapi. Itu yang membuat dia putus asa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dia putus asa karena dia harus berperang melawan bangsa Israel. Jadi dia disebut pemberontak oleh Saul, dan kemudian dia harus berperang melawan bangsanya sendiri. Itu sesuatu yang sulit. Mungkin dalam keadaan sekarang sudah tidak terjadi seperti itu, tetapi di masa lalu itu sesuatu yang sulit, membuat Saul putus asa. Hal ini membuat dia tertekan sehingga dia memilih untuk pergi ke wilayah Filistin. Dia pergi ke Akis bin Maok, raja kota Gad, dan dia tinggal di sana berserta 600 orangnya. Itu yang dituliskan oleh Alkitab. Tidak ada yang lebih buruk dari sini, saudara. Bagaimana seorang Daud harus minta tolong kepada orang Filistin, harus minta tolong kepada Akis, raja Gad, yang adalah musuhnya orang Israel. Jadi dia menjadi sekutu dengan musuh dari bangsanya. Dia menjadi sekutu dari musuh dari mertuanya. Tidak ada yang lebih buruk dari hal tersebut. Meminta tolong kepada musuh, hidup di bawah naungan musuh, sementara di sisi lain oleh bangsanya dia disebut pengkhianat. Itulah yang dialami Daud. Daud berada di tengah-tengah musuh dan dia berperang melawan, dan dia berada di tengah orang yang sedang berperang kepada bangsanya sendiri. Mazmur 17 ayat yang pertama sampai yang kelima mengajarkan kita 3 hal dari doa Daud, sehingga doa Daud dijawab oleh Tuhan. Yang pertama kita akan baca pada ayat yang pertama. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daud yakin seyakin-yakinnya bahwa lidahnya bukanlah lidah penipu. Itu yang pertama. Jadi dia meyakini dia bukanlah seorang penipu. Lidahnya bukanlah lidah penipu. Artinya Daud menjaga lidahnya, menjaga lisannya, menjaga ucapannya. Itu yang pertama. Dia dengan seyakin-yakinnya mengatakan kepada Tuhan kalau dia menjaga lidahnya. Kalau di dalam Alkitab kita temui kata lidah seringkali diartikan atau dikondisikan dalam keadaan konotasi yang negatif. Ada yang disatukan dengan lidah penipu, ada yang disatukan dengan lidah dusta, dan lain sebagainya. Itu ditulis secara
bersamaan. Lidah penipu dan lidah dusta mendapat sorotan sendiri dibandingkan bagian tubuh yang lain. Jadi Tuhan berkata agar kita bisa mengendalikan lidah. Satu hal yang sangat kecil, tetapi secara khusus Tuhan meminta setiap manusia untuk bisa mengendalikan lidahnya, karena lidah bisa baik, lidah juga bisa jahat, bisa membawa berkat bagi orang lain, bagi kita sendiri, tapi juga bisa memberikan kutuk kepada orang lain, juga bagi kita sendiri. Itulah lidah. Lidah dilukiskan sebagai organ yang menentukan arah hidup. Dia dilukiskan sebagai sebuah kemudi di dalam kapal yang bisa membawa kapal itu ke arah yang dia mau. Itulah lidah. Daud menjamin kepada Tuhan dengan mengatakan bahwa lidahnya bukanlah lidah penipu, bukan lidah pendusta, sehingga Daud bisa berdoa dengan baik. Dia bertaruh, dia bisa menjaga lidahnya, menguasai lidahnya, yang artinya kalau di zaman sekarang mungkin Daud bisa dikatakan dia itu zero gosip, zero hoax, atau dia gak suka dengan ngomongin orang lain. Itulah Daud, dia menjaga lidahnya. Apakah di dewasa ini kita bisa melakukan hal yang sama? Salah satu kunci agar doa Daud dijawab Tuhan adalah menjaga lidah. Apakah kita sudah melakukan hal yang sama? Apakah kita sekarang sudah bisa menjaga lidah kita? Apakah kita sudah menjauh dari menggosipin orang lain? Atau kita sudah menjauhi setiap hoax? Atau kita sudah mengkonfirmasi kalau ada berita yang datang sehingga itu kita tidak menyebarkan hoax? Kalau sekarang kan ditambah dengan undang-undang ITE, jaga jempol, jaga jari. Jadi lidah, jari. Dengan undang-undang ITE bisa menjadi masalah tersendiri buat kita. Tapi di zaman dahulu tidak ada undang-undang ITE, sehingga Daud bertaruh dengan Tuhan bahwa lidahnya bukanlah lidah penipu. Dan yang lebih tidak kita inginkan adalah bila karena lidah kita adalah lidah penipu, maka doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Salah satu penyebab doa Daud dijawab oleh Tuhan adalah dia menjaga lidahnya. Yang kedua yang akan kita pelajari pada saat malam hari ini adalah Daud menjaga hati. Ayat yang ketiga, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemukan sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Hati adalah pusat kehidupan. Apa yang ada di dalam hati itu terpancar keluar. Hati yang lagi sedih, kita akan melihat wajahnya muram. Hati yang lagi senang, kita akan melihat sumringah. Dari wajahnya kita bisa melihat dia sumringah. Orang yang lagi marah wajahnya merah dan sebagainya. Wajahnya menunjukkan hatinya. Hati adalah pusat kehidupan yang mempengaruhi setiap aspek di dalam tubuh. Itulah hati. Daud menjaga hatinya. Menjaga hati adalah sesuatu yang sulit dan menurut saya sangat sulit. Alkitab menulis bahwa dibutuhkan kewaspadaan dalam menjaga hati. Dan saya pikir hanya dengan pertolongan Tuhan seseorang bisa menjaga hatinya dengan baik. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus, hanya dengan mengundang Roh Kudus diam di dalam hati kita, maka kita bisa menjaganya dengan baik. Dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga kita bisa menjaga hati kita dengan baik. Hati kita tidak akan dipenuhi dengan sampah-sampah. Hati kita tidak akan dipenuhi dengan kepahitan. Hati kita tidak akan dipenuhi dengan hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Dengan apapun itu. Kalau kita mengundang Roh Kudus diam di dalamnya. Karena hanya dengan mengundang Roh Kudus, karena hanya dengan pertolongan Tuhan, karena hanya dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa menjaga hati. Menjaga hati itu hal yang sulit.
Tetapi apabila Roh Kudus ada di dalam, maka Tuhan bisa melakukannya. Roh Kudus bisa menolong kita menjaga hati. Daud berani bertaruh kepada Tuhan, selidikilah hatiku. Daud bertaruh, selidikilah hatiku, bahkan di waktu malam. Di malam hari kecurigaan itu terlalu tinggi, banyak. Kecurigaan itu lumrah. Tapi Daud berkata, selidikilah hatiku di waktu malam, di mana kecurigaan tinggi, di mana orang-orang saling curiga dan lain sebagainya. Dia berkata kepada Tuhan, selidikilah hatiku. Dan saya sangat yakin kalau Daud tahu, Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu maha tahu, bahkan isi hati yang paling dalam. Dia bisa bertaruh. Daud tetap bisa bertaruh. Tuhan maha tahu, tetapi dia bertaruh. Selidiki hatiku, engkau tidak akan menemukan kejahatan di sana. Itu yang dipertaruhkan oleh Daud. Sesuatu yang sangat luar biasa, hal yang sangat luar biasa. Selidikilah hatiku, bahkan dalam keadaan malam sekalipun, bahkan dalam keadaan di mana tingkat kecurigaan orang itu sangat tinggi, yakni di malam hari. Dalam Mazmur 26 ayat 1-7, Daud meminta agar Tuhan menguji hatinya. Dalam Mazmur 139, Daud menginginkan hal yang sama. Begitu istimewanya Daud dalam menjaga hati. Dan saya yakin bukan Daud yang bisa menjaga hatinya, tetapi Tuhan. Tuhan berada di dalam hati Daud sehingga dia bisa menjaga hatinya. Daud tahu bahwa Allah itu maha tahu, yakin. Dan Daud mengetahui Tuhan melihat hatinya, bahkan dalam keadaan yang tersembunyi sekalipun. Tapi dia bertaruh. Jadi hal kedua yang menyebabkan doa Daud dijawab oleh Tuhan adalah Daud menjaga hatinya. Yang ketiga, menjaga pergaulan. Menjaga pergaulan. Ayat yang keempat, tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Hidup dengan menjaga diri, tidak terlibat dengan hal-hal yang jahat, tidak terlibat dengan perbuatan kekerasan, tidak menyakiti orang lain, termasuk tidak menyakiti perasaan orang lain, tidak membuat orang lain tersinggung. Itulah yang dilakukan oleh Daud, sehingga doanya dijawab oleh Tuhan. Kalau kita lihat di Mazmur 1, dituliskan kalau dia tidak duduk, tidak berdiri, tidak berjalan dengan orang-orang fasik. Daud menjaga benar apa yang menjadi pergaulannya. Maka hal ketiga yang dilakukan oleh Daud ini sehingga doanya dijawab oleh Tuhan, tidak bergaul dengan pelaku kekerasan, dan juga memastikan bahwa Daud tidak melakukan kekerasan. Semuanya itu Daud pun termasuk masalah yang ke-23. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Bagaimana kita menjaga lidah kita? Bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Bagaimana kita menjaga pergaulan kita? 3 hal tadi dilakukan oleh Daud. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta Tuhan menyelidiki hatinya. Dia bertaruh tentang hidupnya, lidahnya, hatinya, dan kehidupannya sehari-hari. Dia mempertaruhkan, padahal dia tahu Allah itu maha tahu. Dan Tuhan menjawab doanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GPPS yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan kita seperti sekarang ini, banyak orang melakukan hal yang jahat. Di sekitar kita banyak orang yang melakukan hal-hal yang curang. Banyak orang penipu. Kita lihat di dalam berita, banyak orang yang melakukan investasi bodong. Banyak orang yang melakukan kejahatan kepada orang lain, bahkan kepada saudaranya sendiri atau kepada orang-orang yang dia kenal. Banyak kasus-kasus yang kita lihat yang terjadi belakangan ini.
terutama setelah kita mengalami pandemi, setelah kita mengalami goncangan ekonomi, setelah kita mengalami apa yang disebut dengan kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Orang melakukan segala cara. Orang melakukan segala cara untuk tetap bisa berjuang hidup. Orang melakukan hal-hal yang bahkan tidak diinginkan oleh Tuhan. Bahkan mereka itu berani melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan jahat. Bukan hanya menjadi seorang penipu, bukan hanya orang yang tidak menjaga hatinya. Bahkan banyak orang yang juga bergabung dengan orang-orang yang melakukan kekerasan. Banyak orang yang ikut-ikutan melakukan kekerasan. Itu terjadi. Bagaimana dengan jemaat Tuhan? Jemaat GPPS yang dicintai oleh Tuhan. Sudah puluhan tahun kita menjadi orang Kristen. Apakah kita akan mempertaruhkan kekristenan kita yang sudah puluhan tahun kita ikuti, yang sudah puluhan tahun dibina, sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen yang berharap suatu saat kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kekekalan. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaga lidah kita, apa yang kita pertaruhkan dengan Tuhan? Seperti Daud bisa mempertaruhkan bahwa lidahnya bukanlah lidah penipu, bukan lidah dusta. Kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, apa yang kita pertaruhkan kepada Tuhan? Apakah kita akan berani mengatakan, selidiki hatiku ya Tuhan? Apakah kita akan berani mengatakan, lihat hatiku bahkan pada malam hari? Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kita menjaga hati kita, kita menjaga lidah kita menjaga pergaulan kita. Jemaat GPPS yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur menjadi orang GPPS, menjadi orang yang berada di dalam gereja GPPS, dan sampai saat ini gereja masih tetap memberikan kita pencerahan-pencerahan rohani, memberikan pengajaran melalui online dan melalui yang lain. Jadi kalau kita membuka mana rema ada lagi yang lain, kiranya itu bermanfaat agar jemaat tetap bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup mempunyai pengharapan kepada Tuhan, hidup mendapat pertolongan dari Tuhan. Jadi kiranya jemaat GPPS tetap berharap kepada Tuhan dan bisa menjaga hati, menjaga lidah, dan menjaga pergaulan, dan Tuhan akan menjawab doa kita seperti apa yang sudah Dia lakukan kepada Daud. Di ending ceritanya, Daud menjadi raja di Israel. Ending ceritanya, Daud menjadi orang yang sukses karena dia menjaga lidahnya, dia menjaga hatinya, dia menjaga pergaulannya. Harapan kita menjadi orang yang seperti Daud. Kita tidak akan menjadi raja lagi, tetapi kita akan menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan seperti Daud. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Doa kita dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus untuk waktu ini, untuk apa yang sudah kami pelajari. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Untuk selanjutnya kami menyerahkan setiap jemaat-Mu, setiap jemaat GPPS kepada Tuhan, agar Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang menolong setiap kehidupan mereka, agar kiranya mereka bisa menjaga hatinya, menjaga lidahnya, dan juga menjaga pergaulannya. Tuhan berkati setiap jemaat, setiap keluarga jemaat, dan apapun yang mereka butuhkan, kiranya Tuhan menolong. Tuhan menjaga setiap hati kami, menjaga pikiran kami, sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.